wa yuqalu sab'atu asya'a min kanuzil birri wa kullu wahidin min dzalika wajibun bi kitabillahi ta'ala. Dan dikatakan ulama ada 7 perkara bahagian daripada simpanan kebaikan. Punya bahasa lain termasuk bahagian daripada pemendaharaan, perbendaharaan kebaikan. Dan bermula tiap-tiap yang satu daripada demikian itu terdapat ia dalilnya di dalam kitab Allah Ta'ala. Nah, 7 perkara termasuk bahagian daripada celengan kebaikan. Yang pertama yang termasuk kepada celengan ataupun simpanan kebaikan, ikhlas di dalam beribadah. Yang simpanan kebaikan. Karena firman Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidak diperintahkan akan kalian melainkan supaya beribadah kalian akan Allah hal keadaan ikhlas baginya itu agama yang lurus. Termasuk kepada perbuatan yang akan menghasilkan celengan ataupun simpanan bila tapu buat amal ibadat na dibarengi dengan ikhlas. Bila tapu buat ibadat hana dibarengi dengan ikhlas, nyan sama dengan lagi celengan yang ruhu punggung. Leh tak celeng hana tinggal hasil. Karena ibadat yang hana ikhlas hana melahirkan imbalan di sisi Allah. Hana seperti. Makanya ikhlas walau dianya kan rukun ibadat, kan syarat sah ibadat, tapi menyebut ibadat hana ikhlas sama dengan lagi tubuh hana nyawang, tubuh mati, hana manfaat. Bermakna ikhlas hana mekerling kepada makhluk yang ikhlas itu. Menyenam mekerling kepada makhluk yang hana ikhlas. Mekerling kepada beri puja legap, berdisanjung legap, berdipemulia legap yang hana ikhlas. Tapi menyemekerling ke merempak syurga ba Allah yang mentengeruh dalam kategori ikhlas. Karena tujuan ke Allah. Keterlindung dari neraka Allah menteng termasuk ikhlas. Karena bab ikhlasnya lamati. Sawatu buat getanyo ikhlas atau hana, itulah yang pertama diri getanyo tukang pembuat, yang kedua Allah. Lain mesti rawan satu buah. Malaikat hana depa. Maka yang pertama pembuat ubena amal kebaikan berikhlas karena Allah. Baik mekerling hal lain. Punya istilah jinau pun ikut. Baik sampai terjadi pencitraan ni kan jinau. Wasani yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, yang celengan terbesar untuk akhirat. Karena firman Allah, an uskirali wali walidaika, hendaklah engkau bersyukur bagiku dan bagi kedua ibu bapamu hingga kepada kalimat ilayyal masir. Karena perintah Allah berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapa. Dan wajib
Maka di antara penyebab udip getanyo rayang raya waktu dalam dunia karena ngaurung cik dah nagat. Jadi di antara penyebab udip getanyo susah, yang pertama gepegah le ulama karena getanyo jiuh ngan semayang, hantam semayang. Orang yang hantam semayang susah, gelisah udip. Walau ganyan gede nah harta tetap gelisah, hana ketenangan dalam jiwa. Yang kedua, udip susah dan gelisah karena jiuh ngan Quran, hantam baca Quran. Bahai Allah kalian menjanji neputren Quran li Allah Ta'ala huwa syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat. Jadi mampu menenteramkan jiwa manusia. Umum terjadi penyakit lahir berawal daripada penyakit batin, menyedalam hanapah nyan ujung-ujung lahir penyakit lahir. Terjadi tinggi darah, terjadi stroke yang gara-gara hati dah nagat. Lega iri dengki tekegap ka tinggi darah. Lega tinggi darah kamu sempam, lemu sempam ka cekok ka stroke. Karena berawal penyakit lahir dari penyakit hati. Yang kedua, penyebab orang udip susah gelisah karena ngendua draurung si hanagat. Nya hana ketenangan udip, hana kenikmatan dalam kehidupan, sabi susah gelisah. Yang keput penyebab udip susah, roh tamengan ngan orang yang berakhlak, maka udip getanyo susah, udip getanyo gelisah. Tah orang berakhlak, orang yang galak minta karu dengan orang lain, orang yang tan semayang, orang yang tan puasa dalam Ramadan, orang yang hantam pernah ikut majlis ta'lim, yang orang berakhlak, yang menyengam pertenyan tamangan susah, gelisah katanya. Makanya geyo pejiuh katanya. Yang kedua, yang akan menjadi celengan akhirat, silaturrahmi, menyambung hubungan kasih sayang dengan sesama Islam. Makanya di antara anak yang saleh dan salehah, gesambung silaturahmi dengan sahabat orang Syiik. Wate orang Syiik ge ka belinggai nyan geyak setot ubena ngan orang Syiik ge yang tu. Yang termasuk anak yang saleh dan salehah. Karena orang Syiik yang kamati dalam kubu ketika gekalon, getanyo nata hubung persaudaraan dengan sahabat gaknya cukup senang ke di alam barzah. Berarti hana tuai ke ngelung, hana imu putuh-putuh dengan sahabat lun. Maka di antara tanda anak yang saleh dan salehah, ipu senang orang Syiik dalam kubu. Di antara cara pu senang tu isambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang Syiik, bawa te orang Syiik mentaudip. Makanya silaturahmi. Karena firman Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa olehmu akan Allah, Allah allazi tasaaluna bihi, yang selalu meminta oleh mereka dengannya Allah, wal arham, wal arham, dan bersilaturahmi olehmu. Jadi Allah niwa hubungan baik dengan sesama manusia, khususnya sesama Islam, sesama mukmin. You sambung silaturahmi be'le pakai. Karena buat silaturahminya akan mendekatkan hubungan kasih sayang sesama manusia. Menyantam tamu jajak lagi-lagi hana muturile tunggu. Oh wate hana muturile hana terikat rasa kasih sayang. Tapi menyesering tamu jajak mutamah hubungan ikatan hati katanya tunggu. Maka jina yang terkadang awai mutaturi pitan. Pak kebetulan merempak bak kedai kopi atau bak pindah jalan bak tamu jajak kaji ke cara.
Maka silaturahmi nya cukup butuh tunggu. Yang keempat, adaul amanah nya celengan akhirat, menunaikan segala amanah. Karena firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan ia akan kamu bahwa kamu tunaikan akan segala amanah kepada pemiliknya. Geyo tunaikan amanah. Ketika buat menunaikan amanah, nyen ke amal kebaikan. Diri tak buat. Maka setiap buat perintah melahirkan imbalan pahala. Setiap takbah larangan pun melahirkan nilai pahala. Walau kedai hanatan niat lah mati nyawa karena Allah. Yang penting baik mengkereling lain tu kan. Jadi tunaikan segala amanah. Jadi putra amanah na dua. Yang pertama amanah Allah Ta'ala kepada getanyo makhluk. Yang kedua amanah makhluk kepada getanyo makhluk. Baik sampai le getanyo berkhianat. Ketika kagebi kepercayaan li Allah, berkhianat ke Allah. Gebi ilmu li Allah bak getanyo getitip berkhianat dengan Allah. Gebi pangkat ke getanyo li Allah, berkhianat ke Allah. Gebi harta bak getanyo li Allah, berkhianat ati Allah. Yang berkhianat merupakan hal yang akan membawa bencana pada akhirat. Relak tu. Yang kelima, yang menjadi celengan akhirat terbesar, alla yuti'a ahadan fil ma'siyah, bahwa tidak taat ia akan seseorang dalam berbuat maksiat. Karena kun Allah azza wa jalla, wala yattakhidhu ba'duna ba'dha arbabam min dunillah. Jangan engkau mengambil sebahagian kamu akan sebahagian akan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Artinya hana tapaati kepada perintah makhluk bila mana perintahnya mengajak getanyo kepada berbuat maksiat. Menyeka taati sama dengan tak jadikan makhluknya sebagai Tuhan. Makanya Allah berfirman, la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba. Artinya jangan engkau ikuti sebahagian kamu perintah-perintah maksiat. Makanya baik sampai legetannya taat kesidra pemimpin atau buat maksiat, ataupun taat kesidra orang kaya atau buat maksiat. Pakan taat bak terfikir yang kenan tu tapu sanda derawa. Ahwate hana pupu buat ka tajak di baganyan tu. Maka orang yang bi ke getanya orang kayanya geyu bak getanya buat maksiat. Nyan malapetaka di akhirat. Berarti kata hamba draw oleh getanya ke orang kaya, kata taat ke orang kayanya, kata taat ke pemimpinnya. Maka bertegah-tegah. Karena lawiknya umum model laganyan tunggu. Umum. Makanya ikatan batin dengan sebab sogokan yang bahaya tunggu. Nyo ke sebab getanya para pejabat, hakim hanya terima hadiah gok merangkau. Polisi, tentara hanya terima merangkau tunggu. Nah yang kadang-kadang urang bi hadiah kepada getanya hakim na tujuan. Awatena perkara entu napat talakai hai tanduk puputuh hukum lagi sebenarnya kamu jasa lagi katanya nganggaknya hantar puputuh hukum lagi sebenarnya dosa lagi katanya ya serba masalah. Maka dia hanya terima hadiah menangkau menanci tanya polisi dan sebagainya, tanya pejabat menyelawitnya takadan truk bagi tanya guru hanya terima menangkau hadiah gop. Nagi ajuk anak padahal hansip nilai anak pelewat kapayah tak terbiar anak gop yang kabibi lewat hanya kekhianat sini. Maka degah-degah baik sampai taat kepada makhluk
membawa maksiat kepada Allah, yang bahayatan. Wasadis yang keenam, alla ya'mala bihawan nafsi, bahawa jangan beramal ia, tidak beramal ia dengan sebab hawa nafsunya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kekang olehmu akan nafsu, 'anil hawa, daripada berbagai macam pengaruh hawa nafsumu. Jadi ahwat tetap pubut amal kebaikan baik didasari hawa nafsu. Menye didasari hawa nafsu nyan hana betul dengan pubut. Dah didasari hawa nafsu pasti nak keinginan legedanyo lam dunianyo belahi pujiannya gara-gara hawa nafsu. Makanya pubut le amal kebaikan God tak pubut le amal kebaikan. Tapi menjadi awali le pengaruh hawa nafsu hana God anagat. Tak paksakan draw pubut amal kebaikan tapi diawali dengan keinginan nafsu anagat. Maka dia hanggebi paksakan diri untuk pelebut amal kebaikan hanggebi, karena ujung-ujung untuk akan dikendalikan diri kita oleh hawa nafsu. Bansaboh malam le katanya lia mugrib kata baca Quran tak paksakan rolam padahal kamu ditengok tamah ngan zikir lam, padahal kamu ditengok tamah ngan semayang-semayang sunat lam. Nya ahwate ura bergejolak jiwa tu. Tolong sagai sang beklam yang berataan hana lain yang lagi lokar lah. Kata kau jawab. Makanya pubut ibadat bela God, tapi tak paksakan diri bela pubutnya hana God. Ujung-ujung akan bergejolak hawa nafsu. Maka bagi bancit pubut ibadat ube mampu menyebab surah sunat. Baik paksakan rawa. Yang wajib tak paksa wajib. Menyebut wajib nyan wajib paksa tu. Kemudian wasabi yang ketujuh, ayyajtahida fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam pubut buat ta'at, wa yukhafallaha ta'ala, beserta temakut akan Allah Ta'ala, wa yarju sawabahu, dan berharap akan pahalanya ta'at. Karena firman Allah, yad'u rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, menyeru oleh Tuhan kamu khaufan, akan benar rasa takut getanya kepada Tuhan, wa tama'an, dan rasa tamak berharap pahala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian daripada apa yang kami rezekikan akan mereka berinfak. Jadi ahwate taturuti perintah Allah benar didasari khauf ke Allah, iya ke Allah, kan baik hana ma'a baik menan pakon tak semayang hana mangat melintai kai wau rumah hanya kan karena Allah. Jadi berkhauf diawali dengan rasa khauf. Tah tanda orang ya ke Allah di antaranya han gejet putau atih buat maksiat walau hana sawakalan nyen tanda ya ke Allah, padahal hana orang inan hana CCTV inan tapi han gejet meputau api bak maksiat pakon karena yakin ke Allah kalan Allah mengawasi. Jadi antara tanda orang ya ke Allah, tapi menyatakan di hana orang hana CCTV gitu gom yang tanda hana ya ke Allah. Alnya tanda berharap raja kepada Allah dah gemar hati katnya dalam berbuat taat, karena gedepa dibalik daripada amal taatnya menghasilkan nilai pahala di akhirat. Lambut maksiat gepuji uhdra nyan tanda khauf, lambut kebaikan gepelebut nyan tanda gatnya raja. Maka antara khauf dan rajanya berseimbang. Khauf ia ke Allah 50, raja berharap kepada Allah pun 50. Karena menyeserta persen khauf hanya kebut. Bahkan putus asa tu seolah-olah Allah kan maha pengampun.
terlalu berat temakut ke Allah, terlalu le katanya 100% rajak nyan pihak nagot. Karena terlalu rajak berharap kepada Allah tak ulau-ulau untuk Allah kan maha pengasih, maha penyayang, tapi buat maksiat aja bulan tak taubatnya ulau-ulau ujung. Maka dia berseimbang, temakut ke Allah 50, rajak berharap kepada Allah pun 50. Mahan bahaya udip. Kemudian fal wajibu ala kulli insan, maka wajib atas tiap-tiap manusia sawa mentanggatnya, puku ulama, puku orang awam, puku orang tuha, puku anak muda, nyoman-mandu manusia wajib petrai pelaku ayyakuna khaifan, bahwa ada ia itu merasa takut kepada Allah. Bagian lagi yang selalu menangis, pakon fa innal amra syadidun, karena bahwa sungguh perkara yang akan dia hadapi kelak itu sangat dahsyat, berat tatat tunggu. Perkara yang akan katanya hadapi ukur berat tatatnya tunggu. Mulai perkara terhadapi mati le, berat tatat tunggu. Golomna sakit yang paling berat sakit melainkan sakit itibik nyawang. Hana arti sakit lain walau kamu puluh-puluh tahun sakit, hana yum nunggu. Sakit tetai itibik nyawang, walau cuma siat tegai. Dan hana gerah yang paling gerah tunggu mutuah melainkan gerah bakwa terasa tersuan nyawang. Hana de yang paling de melainkan de bakwa tersuan nyawang. Berat mentang. Maka ni perkara tersuat nyawang mentang, na'udzubillah, berat atat. Apalagi perkara dia tersuat nyawang. Idih dalam kubur idih, berbagai macam akan katanya lewati. Mulai daripada pertanyaan mungkar wa nakir, berat atat mentang. Lianyan pualau untuk gebangkit dari kubur di padang mahsyar. Nah hisab, gepertanyakan umur katanya ho tabah. Gepertanyakan harta ho tabah, gepertanyakan anak pakiban, ngemperumuh tu pakiban, ngan saudara lingka pakiban, berat atat mentak, berat atat. Udip getanya alam dunia paling tegak atat ke 80 tahun je seretuh dah juta ke. Menyesakit lagi getanya pedih dalam dunia, susah dalam dunia, seretuh tahun saja, nak batah. Hidup di akhirat hana libatah. Susah selamanya susah. Begitu pula kesenangan katanya dalam dunia terbatas, berat tak senang, tertutup kan. Lenyap kan lenyap. Hidup di akhirat hana tu, hana berpenghabisan. Makanya Allah hinaku membuktikan beliau itu sangat genasih kepada katanya hamba. Taat katanya 60 tahun ke Allah, tapi tak nikmati hidup nikmat di akhirat kan cuma 60 tahun tu selamanya. Mereka juga kuli Allah Ta'ala karena 60 tahun sakai kapu buat taat, kakikan 60 tahun sakai curga lianya kata biat. Nama nanti dia. Bahaya taat 60 tahun sakai, taat 50 tahun sakai. Tapi tetap nikmati berbagai nikmat ini di akhirat hana batas. Begitu pula menyemaksiat ke Allah hana berletrip. Mesti 10 tahun mentang kajian. Hanya selamanya alam neraka. Maka beratatan mentang nyoga tunggu. Nyoku sebab kepegah wajib kepada tiap-tiap getanya manusia bersadar getanya buya ke Allah dan bela taklid. Karena roh ia mata getanya tengah malam ketika mengingat maksiat yang akan menjadi pelebur dosa. Maka orang yang han itim tebiat imata awate gepandang berbagai macam musibah, awat lagi ingat ada draw pembuat maksiat, tapi hai tem tebi mata yang tanda urang kak hati kacekang hati yang kan urang tegar kan ate kacekang jadi hani temu padahal musibah ikut mata hanu urang cik ke belinggai hana terasa ulama belinggai hana terasa biasa mentak
Perumah go belinggai hana terasa hana laju. Pengat lega apa kan hana terasa sapu hom hai. Anam ku doa piau ke ni hanya ke nyai ke. Ati ka cekang, ati ka kreh. Lebih-lebih menyehana ru ia mata bak wate gi ingat dra pubut masjid. Bahkan wate gi ingat dra pubut masjid tu kem gelam. Alah ge kem lam. Dan berhelau ke cerita bak orang lain bangga ke. Karena berkon masa muda kan yang ketemu cuba ugop, ketemu puplung lima gop, ketemu cuba pertimuan buruk gop. Jadi bangga tu ada cerita kim lah, ada trajamun kim. Yang maksiat yang paling kebenci oleh Allah yang kenyan. Dia pun maksiat bangga dengan maksiat. Yang tanda hati kecekang dulu. Waruwiya fil khabari, pernah diceritakan dalam satu cerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam marra biqaryah, melalui li Nabi Allah Isa sabuh kampung. Wa fi tilkal qaryah jabalun, lam kampungnya nasabuh gunung. Wa fil jabali bukaun, dan gunung tersebut selalu menangis. Wantihabun kasirun, dan selalu meratap dengan ratapan yang banyak. Adi bak sabuh waten Nabi Allah Isa roh gelalu sabuh kampung. Lam kampung tersebut memang terkenal cukup trip kana sabuh gunung. Duh tak dengar laju. So yang tamang lah kampungnya duh dengar. Na sabuh gunung bate ikli ubi raya, bahkan ni meratuh li gunung bate tersebut. Duh sawa duh dengar. Faqala li ahli al-qaryah, lalu li Nabi Allah Isa getanya ba orang-orang yang tinggal dalam kampung tersebut, ma hadzal buka wa hadzal intihab fi hadzal jabal, mulai kapan dia itu menangis dan dia itu meratap yang terjadi pada gunung ini. Pajan pun mula gunungnya iklik dan meratuh yang laginya. Kalau kejawab oleh orang kampung, ya Isa, wahai Isa, mundu sakana hadhil qaryah nasma'u hadal buka, selama kami menetap di kampung ini, kami telah mendengar akan ini tangisan dan akan ini ratapan yang terjadi pada ini gunung. Mulai nek tu kamu tinggal dalam kampungnya, kagak dengar gunung yang iklik dari meratuh. Ya, yang jauh orang kampung. Faqala, maka berdoa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhan Lun, a'adzin lihadal jabal, izinkan olehmu bagi ini gunung, ay yukallimani, supaya bahwa mampu dia berbicara akan diri Lun. Ya Allah, nepi izin tiat ku gunungnya supaya nyak mampu pegahabangan Lun. Fantaqallahul jabal, maka gebi li Allah Ta'ala kemampuan bicara terhadap gunung tersebut. Faqala, maka itanyang le gunung bak Nabi Allah Isa, ya Isa ma artamini, wahai Isa, putra keinginan gatangan Lun, putra yang perlu tanyang bak Lun. Qala, getanyang le Nabi Allah Isa, akhbirni bibakaika wantihabika mahwa, jika cerita bak long fiat penyebab gata takli dan penyebab gata tameratuh mahwa, sebenarnya putra yang terjadi. Qala, ijawab le gunung tersebut, ya Isa, wahai Isa, anal jabalu, lonyo gunung bataya, kanat tanahat minil asnam, letatat bate yang na baklonyo icok le manusia diuki patuk, allati ya'budunaha min dunillah, le diuki patung tersebut icok lom le manusia lain, ya'budunaha,
menyembah mereka akannya patung selain daripada Allah. Fa akhafu, maka lun sangat temakut, ayalqinillahu fi nari jahannam, bahwa Allah mencampakkan diri lun dalam api neraka. Fa ini, karena sesungguhnya lun sami'atu, lun pernah lun dengar Allah berfirman, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, takut olehmu akan neraka allati, yang menjadi kayanya neraka itulah manusia dan gunung-gunung bataya. Jadi dijawab oleh gunung tersebut, penyebab lon klik karena ya lon taat ke azab neraka Allah. Longnya gunung bataya, bataya yang dalam tubuh long sering icok oleh manusia diukir patung, liannya isemah Allah, disemah patungnya kegelantau semah Allah. Dia tak disual, nanti sual. Isemah patungnya kegelantau semah Allah. Maka ya lon taat karena Allah kala menjanji bahawa yang akan menjadi kaya neraka tak dua sahaja. Yang pertama adalah manusia-manusia yang kufur, yang kedua adalah bataya-bataya. Bataya itulah berhala yang terukir daripada bataya. Ya long tatat takut longnya termasuk kaya daripada kaya neraka yang ke gunung tersebut. Maka fa'uhiyallah, gewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, anna, sesungguhnya, kul, katakan olehmu wahai Isa, lil jabal, bagi gunung tersebut, uskun, diam ia, fa inikat a'adzantahu min jahannam, sesungguhnya lun telah melindungi akannya gunung tersebut daripada neraka jahannam. Jadi kepegah oleh Nabi Allah Isa, hai gunung batehai, Allah kagak menjanji akan gelindung diri gata daripada neraka jahannam, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kekayaan neraka kan gata, tapi bateh-bateh yang kajir kepada patung berhala yang disembah oleh manusia, maka iem kedih. Ya lu baru iem, padahal kamu rutuh tun kai klik, yo tatat ke azab neraka. Pajan baru iem nya ke ketika bakwate gepegah hal yang laganya li Nabi Allah Isa. Makanya fal hijaratu ma'a salabatiha wa shiddatiha takhafullah fa kaifa la yakunal miskin ad-dha'ifa ibnu Adam yakhafu minan nar. Bermula bataya bersama kerahnya bataya dan bersama padatnya bataya temakut ianya bataya akan Allah. Bagaimana tidaklah segala miskin lagi yang lemah, kita anak Adam tidak merasa takut daripada api neraka dan tidak mengharap perlindungan dengan Allah daripada azab neraka. Dum bataya yang cukup kerah ia ke neraka Allah. Patri ke katanya manusia, padahal katanya orang kasihan, makna kasihan putra selalu butuh kepada bantuan orang lain. Katanya orang yang lemah, hana daya dan upaya, tapi hana merasaya ke neraka. Maghrib tanda semayang, insya tanda semayang, kem dalam tengah maghrib hana semayang, hana sepuh hana melihat tapi seolah-olah mampu katanya hindari azab neraka tersebut. Maka lebih kerah hati katanya daripada batai, kau lebih keruk tak katanya daripada gunung batai kan kata. Batai ya. Ya ibnu Adam, wahai manusia, ahdar minha wa innamal hadaru minha biijtinabiz dzunub. Ya, wahai manusia, ahdar minha, hati-hati olehmu daripadanya azab neraka. Dan hanya saja kehati-hatian seorang manusia daripada azab neraka itulah dengan menjauhi segala dosa. Fa inna bidzunub, karena bahwa sungguh dengan segala dosa yastaujibul abdu sakhatallah
Itu menariklah si hamba akan murka Allah wa azabahu, dan azabnya Allah, wala taqata laka bi'adzabillahi ta'ala, dan tidak ada kesanggupan bagi engkau dengan merasakan azab Allah. Berhati-hati laudip. Dah bukti lagi tanya berat hati-hati laudip. Bukti ji selalu tak pergi uhdra dengan berbagai macam maksiat. Yang bukti kehati-hatian. Kan hana perbuat aku. Soal terjadi buat dengan hana yang tergantung keputusan Allah. Hana rehat katanya bak maksiat menye Allah, hana getik katanya dalam maksiat. Hana rehat katanya dalam taat menye Allah, hana getik katanya dalam taat. Cuma usahakan diri katanya pergi maksiat. Berpuji yang kemampuan katanya. Kata tepu hinan tempat orang main judi baik jak kanan. Kata tepu hinan tempat mekat buntut baik dapat tawa kanan. Kata tepu hinan tempat main batai baik kanan. Punya soal rehat lambut maksiat nyan hana kemampuan katanya hindari, menjadi kedi Allah kagak kehendak. Yang penting dah bukti. Legetanya kehati-hatian dalam berbuat maksiat, tapi jiuhdra dengan maksiat baik dapat tawa kanan. Baik dapat tahu pada depan maksiat. Karena apa kan? Watir getanya ka tapilih buat maksiat, dan kata buat maksiat tersebut dengan sukarela nyan kapasti tunggu azab hak ke getanya. Sabah maksiat sabah azab. Sabah maksiat sabah azab tu. Artinya dengan buat maksiat tersebut memastikan seorang manusia itu masuk neraka. Makanya hana istilah nyan dau saraya ko dau saubut tu. Dak ubut tetapi jadi neraka. Ahwat dau saubut kan artinya hana jadi neraka kenan. Makanya ketika dikatakan haram, hana kecil besar je. Haram tetap haram. Makna haram memastikan modal tamu neraka. Nya haram pun. Baik tu wate tadi urung pegah nyan haram tungku nya raya pun hana raya ubur dia saya haram ngan nyan sabah kapasti tamu neraka. Makanya berdegah-degah tetat ketika tak buat maksiat akan melahirkan murka Allah. Ahwate lahir murka Allah nyo pasti akan mendapati azab Allah. Butayakin azab Allah hai terasa tu. Hai dun azab Allah hai dun tu. Nyo kehina berhati-hati lah udip nunggu. Karena kesempatan udip singkat tetap kesempatan udip. Baru meyum nikmat udip yang ke urang pokon ke urang yang kamati. Tatanya yang ke urangnya, tatanya yang urang yang kamati. Dumna raya nilai kehidupan urangnya yang tengah cerita. Punya katanya yang mentang udipnya seolah-olah udipnya biasa mentang. Hana raya. Sebab lagi tanya baru meyum sesuatu tungku wate kagadah. Wate kagadah baru menilai. Golong gadah mentang nah hana nilai. Wate kagadah. Purmo hana yum. Lah mujih pisap wate kahanale baru merasa meyum berat lagu. Tapi tak purmo lain. Jelame mentang kamu hanya. Lako bila kenyan bagi urinang anatat muyung. Apalagi urinang yang kakak lewat P3K bagi fikir napeng sejan tu. Nak gaji geti bulan. Tengah malam mesti uji lebih anak tahu tahu baru kapal lapor lek lagu keleko kapal lek keleko tu. Fikir kenyan naik mekan bapa saya impres. Jadi hana muyung punya mentang na. Pajan baru muyung awate kagak ada menancit. Masa muda baru bernilai awate katuha. Ketika tu teka mengap-ngap menan ulet kamu khap-khap dalam telung teka menghap-hap nyan baru nampak bermuda dalam dak muda kulong ku budah tahajud dak muda kulong ku jamaah bupu tatanya dak muda kulong mali dengan mati itu. Jadi meyum muda wate ka Tuhan meyum sehat pajan wate ka sakit tu baru meyum sehat. Masa sehat orang je dak mulang lo pada mulang ke cikok tu. Ale tu bukan setruk pada mulang lah. Tubuh teka cikok, tulung teka cikok, lidah teka yang hanza purnale tu. Yang kewatannya baru meyum masa sehat. Menancit pajan meyum katanya na harta, awak kasihan baru tu bayang lah. Tak menah hartanya kuno musyrikah musjid je, kuno wakaf musjid je.
Kunuk musrekahkan ni yatim je. Ya. Yang kewadaian. Mamanya kebetulan takun lagi dengan lidah ke anak yatim. Anak yatim masau roje. Masa kaya. Jauh oleh anak yatim nyan. Wadai kayaan hana nabi kau kulung roje ikut. Nyampi hek dalam. Negala. Menancit muyum udai pajan wadai kama. Mate, menjaga mate ana muyum nunggu. Untuk baru terasa. Makanya orang yang kamate walau lam udip gaknya roje taat, tetap hawa gelam gua dunia. Bahkan gemelakai apa Allah, ya Allah nabi siat mentang. Kadar le udip dalam dunia belum tu mungkin mentang la ilaha illallah sigatuk mentang. Cukup hawa aku. Ya, negala. Makanya baik katanya sia-siakan kesempatan walau sedetik pun dalam berbuat amal kebajikan. Kebajikan le model. Yang penting buat le katanya kebajikannya berkarena Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.